أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك Coba itu. Beliau tanya pendek. Sudah pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Dia berpikir yang mau keramaian. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مستقاة إلى أربعة نفر. إلى أربعة نفر. صدق الله العليم وصدق رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan para alim ulama, para tuan guru, bapak-bapak hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara rindu, tatkala kita dirindukan oleh kekasihnya, itu senangnya bukan main, betul? Begitu seorang kakek yang dirindukan oleh cucunya, ini senangnya luar biasa. Tapi ini yang merindukan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah cita-cita kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah tahlil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Ini luar biasa, ada tuan guru yang membenarkan bacaan-bacaan kita. Mohon maaf lahir batin saya terlambat belajar dengan guru. Insyaallah setelah acara ini kita akan belajar. Ternyata benar kalau di kampung-kampung perasaan sudah bagus katanya. Tapi ternyata pas di hadapan guru kita nggak ada apa-apanya. Tapi ini waktu belum terlambat bagi kita untuk belajar semua bersama guru kita. Jadi kalau Bapak hadirin sekalian ingin dirindukan oleh surganya Allah,
maka menjadi golongan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Bukan punya Al-Quran. Kalau cuma punya banyak manusia yang punya Al-Quran di rumah, tapi sedikit yang mau membaca, bahkan sedikit sekali yang mau mentadabburi Al-Quran. Bahkan anak-anak sekarang ini 70% di Jakarta tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini adalah tugas kita bersama untuk sama-sama belajar dan nanti mengajarkan kepada anak-anak kita, agar keluarga kita dan kita semua digolongkan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahafidil lisan, orang yang suka, yang bisa menjaga lisannya. Lisan ini berat, kelihatannya ini kecil, tapi bahaya kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita. Maka tatkala kita puasa, tidak cuma bisa menahan lapar dan dahaga. Anak TK, anak SD bisa menjaga lapar dan dahaga, tapi sedikit sekali yang bisa menjaga lisan kita untuk tidak mengeluarkan perkara-perkara yang kotor, untuk membicarakan bicara yang tidak baik. Sedikit sekali yang bisa menjaga. Maka dari itu, agar puasa kita nanti bisa mencapai puncak yang paling tinggi, la'allakum tattaqun, maka mulai sekarang kita jaga anggota tubuh kita, terutama lisan kita. Jangan sampai lisan kita mencela orang lain, mengumpat orang lain. Karena Allah sudah mengatakan kepada kita, wailul likulli humazatil lumazah. Maka celakalah bagi orang yang suka mengumpat, menghina orang lain. Maka puasa kita akan sia-sia tatkala kita tidak bisa menjaga lisan kita. Lalu yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa'adil ji'an, orang yang mau memberikan makan kepada orang yang lapar. Nah, kesempatan ini, apalagi nanti di bulan puasa, mari sama-sama yang punya harta kita keluarkan untuk menolong saudara-saudara kita. Bahkan di Indonesia sekarang yang lagi kurang beras, kita tolong saudara kita. Jangan sampai saudara kita tidak bisa berbuka karena tidak ada beras. Kita keluarkan harta kita untuk membantu saudara kita, untuk membantu saudara-saudara kita berbuka puasa. Insya Allah, kalau kita mau mengeluarkan harta benda kita akan tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wasyaumu syahrul Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa. Bukan puasa hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan seluruh yang dilarang oleh Allah. Lisan kita, mata kita, kaki kita harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai tatkala kita puasa langkah kaki kita tidak dijaga sehingga menuju langkah kemaksiatan. Jangan sampai tatkala kita puasa tapi mata kita tidak terjaga sehingga kita bermaksiat. Kalau ini kita tidak terjaga, maka puasa kita akan sia-sia. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bersama-sama, yang pertama kita menjadi orang-orang yang cinta dan mau membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, marilah sama-sama kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita mengumpat, mencela orang lain, apalagi nanti di bulan puasa.
Dan yang ketiga, marilah kita keluarkan harta kita untuk bersedekah, untuk beramal kepada saudara kita. Dan yang keempat, marilah kita puasa dengan sebaik-baiknya agar kita mencapai puncak yang paling tinggi insya Allah, yaitu laharan tataqwa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun sedikit bermanfaat dan jamaah pada umumnya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.